Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Profesor Fahmi, kemudian teman-teman semua. Pada kesempatan ini izinkan saya memberikan presentasi tentang paper tinjauan ekonomi pertanahan dalam penilaian kepemilikan secara parsial pada properti di Indonesia. Jadi Ibu Bapak semua, teman-teman, kita ketahui bahwa di Indonesia atau di dunia gitu ya, harga tanah itu secara terus-menerus mengalami peningkatan, bahkan hampir tak terkendali ya, hampir eksponensial gitu. Di beberapa tempat, terutama daerah-daerah yang mengalami urbanisasi. Akibatnya apa? Akibatnya tanah semakin jumlahnya tetap, supply, sementara demandnya selalu tumbuh. Sehingga hal itu mendorong tanah menjadi tidak terjangkau oleh semua orang. Dan akibatnya pula pasar tanah menjadi tidak efisien, dan di satu sisi banyak bidang-bidang tanah yang tidak digunakan secara optimal. Masih banyak yang didiemin, nggak dimanfaatkan, ditelantarkan. Padahal tanah tersebut dapat menggerakkan perekonomian jika digunakan secara optimum atau secara highest and best use. Permasalahan pertanahan ini juga menjadi penghambat pertumbuhan perekonomian di Indonesia, dimulai dari ketimpangan. Karena apa? Karena tidak semua punya akses ke tanah, karena harganya menjadi lebih mahal. Sementara yang punya akses ke tanah, orang-orang kaya, hanya memanfaatkan tanah tersebut untuk menjadi sarana store of value, untuk memperoleh capital gain. Di lain sisi, masyarakat kecil atau masyarakat yang hanya punya sebagian kecil tanah tidak bisa memiliki tanah. Dan ini semua menjadi penghambat roda perekonomian di Indonesia. Untuk itu maka kita stop dulu di pendahuluan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena tanah di Indonesia ini pada umumnya dikemas dalam satu kepemilikan yang utuh. Ibu Bapak tahu semua kalau kita punya tanah, maka kita dapat hak milik atau HGB atau apapun sebagai satu kesatuan tanah yang utuh. Di mana haknya itu hak macam-macam ada di situ sebetulnya. Di dalam hak milik itu ada hak untuk menjual, hak untuk menyewakan, hak untuk menjaminkan, hak untuk menyewakan udah ya, hak untuk menempati, mendiami, melakukan, atau bahkan hanya hak untuk mendiamkan. Gitu. Jadi satu bundle of right. Gitu. Nah, sementara itu kalau kita lihat di pasar tanah sekarang secara informal udah banyak tuh kepemilikan bersama di mana tanah itu tidak dimanfaatkan secara sendirian atau secara individual, secara solo. Di Easy Property di Bali sebagai contoh itu udah mulai membuat satu properti terdiri dari tanah, terus dibangun hotel dan dijual per lotnya, di mana satu lot harganya 20 juta, kemudian lama setiap orang punya satu lot, dia bisa tinggal di situ selama 1 hari dan lain sebagainya dalam berbagai bentuk. Ada juga pemilikan bersama yang modelnya lain lagi, di mana orang punya tanahnya aja, kemudian di atas disewakan bangunan atau disewakan ke seseorang untuk dibangun bengkel misalnya, dibangun kafe misalnya. Nah ini semua terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari dan tidak ditangkap oleh sistem pendaftaran tanah kita. Untuk itu maka kita melihat bahwa sebetulnya ada peluang bahwa hak itu tidak harus sebagai satu kesatuan utuh atau bundle of interest. Tapi kita juga harus mulai menggalakkan apa yang namanya kepemilikan parsial atau partial interest. Gitu. Di mana sebetulnya ini di beberapa negara sudah banyak dilakukan ya, seperti di Kanada, di Australia, tempat-tempat lain. Dan kepemilikan parsial ini ya bisa macam-macam, bisa hotel, kondotel, apartemen, properti, bengkel, kafe, dan lain-lain. Nah, kenapa hal itu tidak atau belum marak dilakukan di Indonesia? Kalau kami menilai bahwa karena sulit atau tidak pernah atau jarang sekali dilakukan valuasi terhadap hak sebagian tadi.
Sehingga kita bingung tuh mau dikasih hak seperberapa orang tersebut. Misalnya ada seseorang nyewain, kita punya tanah tidak kita sewakan, itu seharusnya nilainya 100. Tapi kalau tanah itu kita sewakan ke orang untuk 10 tahun, seharusnya hak kita di tanah itu nggak 100 lagi. Nah, itu bisa dihitung. Hak kita itu secara partial interest tinggal berapa, misalnya 80% atau berapa. Kemudian yang sewa itu sebetulnya dia punya hak di situ, misalnya nyewa selama 10 tahun, dan itu bisa dihitung berapa persen partial interest-nya atau partial valuation-nya. Jadi partial interest valuation sebetulnya adalah penilaian tentang kepemilikan sebagian atau kepemilikan parsial. Bagaimana pendekatannya? Pendekatannya sama seperti penilaian tanah pada umumnya, yaitu pendekatan biaya atau cost approach. Kita hitung tuh berapa nilai tanahnya, berapa bangunannya, itu cost approach. Perbandingan penjualan atau sales comparison, ya kita bandingkan tuh bisnis-bisnis setara, misalnya kafe setara nilainya berapa, mereka nyewa berapa, dan lain-lain. Dan yang berikutnya adalah pendekatan income capitalization approach, yaitu bagaimana kita menvaluasi suatu nilai atau suatu properti dari proyeksi income, proyeksi pendapatan yang akan dihasilkan, yang kita capitalize menjadi present value. Gitu. Nah, itu bentuknya ada dua hal besar, dua hal utama, yaitu yang pertama adalah di recapitalization, di mana langsung aja kita kapitalisasi menjadi present value, atau discounted cash value, di mana cash flow di masa depan kita diskon menjadi present value, sehingga kita juga menghasilkan present value atau nilai dari kepemilikan parsial tersebut. Jadi secara garis besar langkah-langkah yang dilakukan adalah terutama ini yang kita pertajam di paper ini adalah penilaian jika suatu tanah dibangun oleh orang lain dan dalam jangka panjang. Dan ini nanti di bank tanah juga ini pasti akan dilakukan nih. Yaitu bank tanah itu tanahnya dalam milik pemerintah dalam bentuk HPL atau apapun, kemudian disewakan ke seseorang untuk dibangun HGB untuk pabrik, dibangun HGB untuk perkebunan dan lain-lain, sehingga harusnya kita bisa hitung berapa value dari berapa value dari HGU-nya dan berapa value dari HPL-nya. Yang sekarang ini tidak dilakukan, sehingga seolah-olah HPL itu kepemilikan penuh, HGB atau HGU di atasnya adalah kepemilikan penuh. Padahal sebetulnya dua hal itu adalah parsial dari suatu bundle of right, gitu. Nah, bagaimana aplikasi penilaiannya itu ya kita mulai ngumpulin data primer, sekunder, kemudian kita proyeksi pendapatan kotornya, kita proyeksi apakah itu occupation rate-nya berapa, kalau itu hotel dan lain-lain, berapa biaya-biaya yang dikeluarkan, kemudian proyeksi siklus bisnisnya berapa tahun, kemudian kita juga estimasi tingkat diskonnya atau suku bunganya, dan kemudian kita hitung prosedurnya, dan kita bisa dengan metode-metode atau dengan step-step tersebut kita dapat memperoleh nilai parsial dari suatu bisnis atau bangunan atau hotel atau apapun yang berdiri di atas suatu tanah. Dan jika kita bandingkan dengan nilai tanah, maka kita akan bisa mendapatkan berapa persentage dari pemegang HGB-nya atau penyewanya, dan berapa persentage sisanya bagi pemegang hak miliknya, atau jika itu tanah pemerintah pemegang HPL-nya. Dan kita juga bisa dalam menghitung itu, kita juga bisa tambahkan suatu analisis sensitivitas untuk melihat berapa besar perubahan nilai sekarang dari aset tersebut. Kalau misalnya variabel-variabel inputnya kita ubah atau kita adjust sedikit-sedikit. Sehingga apa? Kita akan melihat suatu variabel A, ini sensitivitasnya berapa? Variabel B sensitivitasnya berapa? Dengan demikian kita akan punya perhitungan yang lebih akurat, atau setidaknya kita mengetahui toleransi dari nilai yang kita lakukan. Jadi intinya Ibu Bapak semua adalah penilaian properti ini adalah kita gunakan untuk penilaian satu properti yang kepemilikannya
tidak dimiliki oleh satu orang, di mana interestnya berbeda, yang satu berniat menyewakan, yang satu berniat berbisnis di atasnya, gitu. Nah ini kita harapkan dengan adanya hal ini, maka perjanjian sewanya, kemudian besarnya share atau bagian dari partial interest, baik dari penyewa maupun dari pemilik asli dari suatu bidang tanah, akan dapat terukur. Dan dengan begini maka perekonomian akan semakin jalan, karena banyak orang sebetulnya punya tanah tapi dia nggak tahu cara berbisnis, tapi dia juga nggak mau jual, gitu ya. Dengan begini maka akan terjadi mutual cooperation antara pemilik tanah dengan pebisnis tanpa harus pemilik tanah menjual atau kehilangan tanahnya. Dengan teknik-teknik penilaian tersebut, maka kita harapkan kedua pemilik tadi besar itu kita akan bisa saling dinilai dan akan juga bisa kita ukur berapa nilainya di suatu saat tertentu. Ibu Bapak semua, ini kurang lebih follow up dari jika ini sudah bisa kita lakukan. Jadi misalnya penilaian parsial itu dilakukan, maka harusnya ATR BPN juga mulai mengakomodir yang namanya pendaftaran tanah parsial. Pendaftaran tanah parsial. Tidak harus segelondongan. Sekarang kan segelondongan semua. Haknya dipegang pemerintah, kita kasih apa? HPL. Yang nyewa dikasih HGB. Seolah-olah itu satu bandel dan satu bandel, seolah-olah itu nilainya 1 dan 1, dan kalau dijumlah jadi 2, sehingga itu misleading tuh buat masyarakat. Kalau kita lihat banyak masyarakat yang punya apartemen di atas HPL, mau di Kemayoran, di beberapa tempat, itu merasa dia punya satu bandel of right, padahal bukan, yang dimiliki adalah partial interest. Nah dengan ini maka akan semakin fair nih, bahwa oh kita punya partial interest, oh kita kalau punya tanah di atas HPL itu partial interest, bukan bandel of right, dan sebagainya. Kalau ini bisa didaftar, maka kita harapkan kerjasama ini bisa didaftar sehingga pemilik dan penyewa sama-sama terdaftar, sama-sama punya akses ke perbankan, gitu ya. Dan kalaupun bank tanah sebagai pemilik tanah suatu saat, dia juga bisa mendaftarkan ini dan bertindak selaku bisa sebagai pemilik tanah atau bisa selaku organisasi yang mengelola tanah. Dan kita harapkan juga bagian dari partial interest ini sebetulnya bisa dipecah-pecah lagi jika kita ingin mendapatkan dana yang lebih banyak dari publik melalui crowdfunding dan lain sebagainya. Dan hak yang kecil-kecil atau hak parsial tadi diharapkan juga bisa dapat ditransaksikan di pasar tanah di ATR BPN, yang selama ini kalau kita beli tanah kan harus beli hotel harus beli 100 miliar. Dengan begini kita bisa beli hotel seperti yang tadi di Bali dengan 20 juta saja. Karena apa? Partial interest sudah dikeluarkan, dan dari partial interest itu kita bagi-bagi lagi menjadi co-working. Jadi Bapak semua, di akhir ini saya mau menyampaikan bahwa semuanya itu dimulai dari penilaian parsial. Penilaian dari partial interest. Jika partial interest ini sudah bisa kita nilai, maka itu akan menjadi fondasi dari pendaftaran hak parsial tadi. Dan dengan adanya pendaftaran hak parsial, maka ini akan menjadi cikal bakal dari co-ownership, cikal bakal dari fragmentasi tanah, cikal bakal dari tokenisasi tanah ke depan, di mana setiap orang di Indonesia akan bisa punya akses terhadap suatu bidang tanah tanpa harus mengeluarkan uang yang besar. Gitu. Dengan demikian, quote unquote, ketimpangan yang selama ini besar bisa juga dikurangi. Dan co-ownership ini juga menjamin hak-hak dari penyewa atau pelaku bisnis di suatu tanah yang disewanya, sehingga dia juga terlindungi, hak-haknya diakui, bisa akses ke perbankan, dan kalaupun ada pengadaan tanah di situ, dia harusnya dapat ganti rugi juga. Karena selama ini kan yang dapat ganti rugi cuma pemilik tanah. Padahal sebetulnya pemilik tanah lah yang hanya punya partial interest, demikian juga yang penyewa tanah.
Saya pikir itu Ibu Bapak, mungkin ini yang dapat kami sampaikan, bagaimana apa itu partial interest dan bagaimana cara melakukan penilaiannya. Dan kita harapkan ini akan semakin marak di Indonesia sehingga semua masyarakat di Indonesia yang ekonominya menengah atau ke bawah bisa punya akses terhadap suatu bidang tanah maupun usaha-usaha yang dilakukan di atas suatu tanah tersebut. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.